Selamat siang. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Manazil Adam dengan NPM 240648311. Di sini saya akan mempresentasikan proposal untuk memenuhi tugas metodologi penelitian yaitu dengan judul kuantifikasi biaya eksternal kendaraan odol pada jalan lintas nasional, pendekatan marginal external cost. Baik dari latar belakang, yaitu 75% operator kendaraan barang mengangkut barangnya over dimension dan overloading, dan 25%-nya melakukan pelanggaran muatan melebihi 100% dari muatan yang diatur. KPBB menduga bahwa praktek odol ini terus berlangsung karena memberikan keuntungan ekonomi bagi produsen. Dengan mengangkut muatan perusahaan dapat menghemat biaya hingga 3,6 juta rupiah per rit, yang jika dikalkulasi bisa mencapai 483 miliar per tahun. Dirjen Hubdat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan bahwa baik pihak pemerintah dan beberapa anggota legislatif memandang bahwa sanksi yang saat ini diatur dalam undang-undang kurang menimbulkan efek jerah bagi pelanggar odol. Sekitar 79% dari total kerusakan jalan berkaitan dengan degradasi jalan disebabkan oleh overloading kendaraan. Hasil dari sebuah penelitian, dari 134 pengemudi truk odol, 32 diantaranya pernah mengalami kecelakaan yang terjadi ketika mengemudi kendaraan odol. Ada 5 jenis external cost yang disebabkan oleh proses transportasi jalan, antara lain pencemaran lingkungan, kerusakan, keselamatan, kemacetan, dan ketergantungan terhadap bahan bakar. Tetapi di sini saya hanya membahas 4 external cost, yaitu pencemaran lingkungan, kerusakan jalan, keselamatan, kemacetan. Dan yang terakhir itu biaya eksternal yang ditimbulkan oleh angkutan truk 3 kali lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh kereta api. Berikut merupakan besaran denda untuk kendaraan overdimension dan overloading. Ada pada pasal 307, yaitu kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Berikut merupakan problem tree untuk penelitian kali ini, yaitu dari high demand untuk logistiknya efisien, kemudian ada tekanan untuk mengurangi biaya transportasi, kemudian menyebabkan kendaraan odol yang tidak mengikuti peraturan, dan kemudian dalam jangka pendek akan menyebabkan waktu perjalanan memanjang dan transportasi logistik menjadi tidak bisa diandalkan. Dan selanjutnya, kemudian untuk identifikasi masalah, yaitu kendaraan overdimension dan overloading menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan, kemacetan, serta penurunan tingkat keselamatan jalan di Indonesia. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi kerusakan infrastruktur jalan, peningkatan kemacetan, risiko kecelakaan yang lebih tinggi, peningkatan emisi gas buang. Permasalahan-permasalahan di atas termasuk ke dalam eksternalitas negatif yang diakibatkan dari kendaraan overdimension dan overloading yang diderita oleh lingkungan sekitar. Dari identifikasi permasalahan tadi, muncullah need statement, yaitu perlu dilakukannya pengukuran eksternalitas kendaraan overdimension dan overloading guna menganalisa efektivitas denda overdimension dan overloading saat ini. Adapun research question-nya yaitu berapa biaya eksternal dari kendaraan overdimension dan overloading terhadap lingkungan, kemacetan, keselamatan, dan infrastruktur. Apakah denda saat ini sudah mencerminkan biaya eksternalitas yang ditimbulkan oleh kendaraan overdimension dan overloading? Kemudian apakah kebijakan denda odol saat ini dapat direformulasi agar mencerminkan prinsip internalisasi eksternalitas secara adil dan proporsional? Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengukur nilai biaya eksternalitas yang disebabkan oleh kendaraan overdimension dan overloading guna menganalisa efektivitas denda odol saat ini. Dengan subtujuan yaitu mengukur biaya eksternalitas akibat kerusakan jalan, kemacetan, keselamatan, dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh odol, menganalisis kesesuaian nilai denda saat ini dengan biaya eksternalitas yang ditimbulkan oleh praktek odol,
Kemudian yang terakhir itu mengevaluasi apakah penyesuaian besaran denda odol dapat mencerminkan nilai biaya eksternal yang ditimbulkannya. Adapun batasan studi dari penelitian kali ini itu untuk objek kajian itu khusus untuk membahas eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan barang yang melakukan praktik odol. Kemudian untuk ruang lingkup lokasi itu dilakukan di jalan lintas. Untuk lokasi spesifiknya itu mungkin akan dilaksanakan di Jalan Nasional Palembang Betung guna mendapatkan representasi kasus nyata di jalur utama distribusi barang di Sumatera Selatan. Kemudian untuk parameter yang dianalisis yaitu hanya memfokuskan pada 4 dampak eksternal, dampak lingkungan atau pencemaran atau emisi, untuk dampak terhadap keselamatan lalu lintas, untuk dampak kerusakan terhadap infrastruktur jalan, dan juga dampak kemacetan lalu lintas. Di dalam tugas Metopen kali ini ada ditugaskan untuk melakukan literatur review sebanyak 20 penelitian sebelumnya, tetapi dalam penyusunan akhirnya mengembang penyusunan proposal akhirnya mengembang menjadi 22 penelitian yang mungkin yang beberapa literatur yang sangat relevan terhadap penelitian ini antara lain yang pertama yaitu dari Muhammad Miftahul Khair dengan judul Revealing the Impact of Losses on Flexible Pavement Due to Vehicle Overloading. Di sini dia dengan hasil yaitu menyampaikan bahwasannya kendaraan dengan berat berlebih itu menyebabkan kerusakan jalan dan juga meningkatkan biaya perbaikan hingga 7%. Tetapi di dalam penelitian ini belum mengkaji terkait masalah kerugian ekonomi akibat dampak kerusakan jalan dan tidak menghubungkan fuel consumption dengan dampak yang diderita. Selanjutnya dari Georgina Santos dengan judulnya itu Externalities and Economy Policies in Road Transport. Dia terdiri dari beberapa bagian, tapi yang saya ambil di sini part 1 dan introduction-nya aja nanti di sana di dalam penelitian. Untuk di sini kalau misalnya dari penelitian ini untuk menyusun dan membangun teori-teori yang akan digunakan untuk penelitian sangat relevan dan juga tetapi hanya bersifat secara konsep dan datanya itu dari negara maju. Selanjutnya dari Andrea Maternova dengan judul A Comprehensive Analysis of External Cost of Accident. Itu dia sudah menganalisis sterilitas dari segi keselamatan menggunakan VOSL secara umum, tetapi belum sampai menghitung belum menghitung secara spesifik untuk kendaraan barang. Kemudian selanjutnya dari Ari Widianti dengan judul Overdimension and Overload Odol Truck in Highways, Prevalence and Modeling Intention to Operate Odol Truck, Lesson Learned from Indonesia. Itu fokus terhadap preferensi dari operator untuk melakukan praktek odol, tapi belum menyebutkan secara eksplisit terkait dampak dari odol dan menyediakan data yang bisa digunakan sebagai dasar analisis. Untuk dari David Forkenbrock dengan judul Comparison of External Costs of Rail and Truck Freight transportation, yaitu banyak menyebutkan terkait masalah eksternal, tetapi belum secara spesifik juga menilai dari segi rupiah atau dikuantifikasi. Selanjutnya dari Jan Erik, Christine dan Matthias dengan judul Estimating the Marginal Cost of Road Renewals. Di dalam jurnal ini dia menghitung marginal cost terhadap kerusakan jalan akibat jumlah kendaraan yang lewat berbasis sesal, tetapi tidak menghitung kemungkinan kendaraan berat yang lewat apabila overload. Dan yang selanjutnya itu dari Sandra Vieira Gomez dengan judul The Effect of Overweight Vehicle on Road Pavements and Safety. Di sini sudah cukup jelas, tetapi belum melakukan kuantifikasi kerusakan jalan dan keselamatan akibat kendaraan odol.
Selanjutnya dari Sing Wang dan kawan-kawan dengan judul Effect of Vehicle Load on Emission of Heavy Duty Diesel Trucks, a study based on real world data. Di sini sudah cukup lengkap dan melakukan pendekatan melalui distribusi STP dan tingkat emisi, faktor yang sangat mempengaruhi. Tetapi belum mengkonversi nilai partikulat dan emisi menjadi nilai ekonomis dan bisa menjadikan dasar untuk analisa dengan penyederhanaan yang dibutuhkan. Mungkin dikarenakan keterbatasan waktu hanya sampai di untuk jurnal yang saya review, mungkin yang dijelaskan hanya sampai di sini saja. Mungkin akan dilanjutkan dengan landasan teori. Adapun beberapa landasan teori dasar dalam penelitian ini yaitu perhitungan dari total external cost, yaitu seluruh dampak negatif transportasi dalam suatu wilayah. Kemudian average external cost, yaitu biaya total yang dibagi per satuan perjalanan. Kemudian marginal external cost, yaitu tambahan kerugian dari suatu unit aktivitas tambahan. Misalnya ditambah satu kendaraan lagi, atau bebannya misalnya ditambah 1 ton lagi atau 1 kilometer lagi. Kemudian untuk value of statistical life atau VOSL adalah biaya statistik yang menilai harga dari produktivitas seseorang seumur hidup. Kemudian untuk selanjutnya itu ada value of time atau VOT, adalah biaya yang didasarkan dari penghasilan terhadap keterlambatan perjalanan. Biasanya itu diambil dari data dari nilai UMR, kemudian dibagi dengan jam ataupun lama waktunya itu tertunda. Kemudian selanjutnya ESAL atau equivalent single axle load, yaitu nilai beban dari suatu gandar pada sebuah kendaraan. Selanjutnya itu diagram alur penelitian. Dilihat dari kiri ke kanan, yaitu dimulai dari analisis lingkup kajian, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kemudian lakukan studi literatur. Selanjutnya itu penentuan metode analisa dan penentuan kebutuhan jenis data. Adapun jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kalau data primer terdiri dari jenis kendaraan dan berat odol, kemudian kapasitas kecepatan rata-rata kendaraan odol, konsumsi bahan bakar, kemudian persepsi pengemudi, beban gandar, kecepatan aktual kendaraan, odol dan yang legal dibandingkan, kemudian selanjutnya jumlah kendaraan tertunda akibat odol, selisih waktu tempuh aktual dan juga tercampur dengan kendaraan odol, panjang antrian, dan selanjutnya panjang antrian kendaraan. Untuk sekunder yaitu faktor emisi kendaraan, nilai emisi per ton, jumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan odol, jumlah korban kecelakaan, estimasi nilai VOSL, kemudian proporsi odol, dan selanjutnya. Untuk data-datanya itu ada di sebelah kanan keterangannya, itu dari Kementerian PUPR, dari Dishub, Kepolisian atau Kemenhub atau Dishub, Kepolisian, dan literatur. Kemudian selanjutnya dilakukan verifikasi data dan analisa pembahasan. Dari analisa pembahasan nanti dianalisa dari tiap-tiap variabel odol itu, eksternalitas itu, kemudian melakukan analisa skema, tarif denda kendaraan odol, dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Adapun analisis biaya eksternal itu dimulai dari perhitungan emisi yang menggunakan biaya marginal emisi melalui pendekatan nilai kesehatan per ton emisi. Kemudian untuk keselamatan menggunakan pendekatan value of statistical life sesuai dengan data kecelakaan. Kemudian untuk kerusakan jalan berdasarkan rumus percepatan kerusakan jalan menggunakan ESAL dan biaya perbaikan jalan per kilometer. Untuk kemacetan dihitung menggunakan tundaan, kemudian dikalikan dengan value of time. Tundaannya itu dihitung berapa jumlah kendaraan yang tertunda akibat kendaraan odol. Untuk pun analisis kesesuaian data,
dilakukan perbandingan antara biaya eksternal yang dihasilkan oleh kendaraan odol dengan denda saat ini. Kemudian untuk penyesuaian mungkin menggunakan prinsip dari Pigovian Tax, yaitu pollutants pays the price. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang.